Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah buku yang usianya udah hampir 100 tahun, itu nggak cuma bertahan, tapi justru bisa diakses jutaan orang di zaman sekarang lewat internet? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya buku yang umurnya hampir seabad bisa tetap relevan, bahkan jadi makin populer di era internet? Daripada bingung-bingung, yuk langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Oke, ini dia peta penjelajahan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan sama bukunya, terus lihat format apa aja yang tersedia, kita intip juga dapurnya alias teknis di baliknya, kita ukur dampaknya, dan terakhir kita lihat gimana semua ini terhubung ke dunia pengetahuan yang lebih luas lagi. Siap? Oke, perhentian pertama kita, objek utamanya. Ini adalah karya legendaris dari Sigmund Freud, terbit tahun 1930, judul aslinya Das Unbehagen in der Kultur. Kalau kita kenalnya sih, Civilization and its Discontents, atau Kegelisahan dalam Kebudayaan. Nah, sekarang buku ini punya rumah abadi di Internet Archive. Pas kita buka halaman digitalnya, kita langsung disuguhi info-info penting. Penulisnya siapa, tahun terbit kapan, tapi coba lihat yang paling bawah. Statusnya domain publik. Nah, ini kuncinya. Ini yang bikin karya ini bisa dibagikan secara gratis dan legal ke seluruh penjuru dunia. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Internet Archive ini nggak cuma nyimpen doang, tapi juga mastiin kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Jadi, gimana sih cara kita membaca buku ini? Lihat deh, ada banyak banget pilihan format. Ini bukan sekedar daftar file teknis yang bikin pusing loh. Ini tuh kayak menu yang disesuaikan buat kebutuhan kita. Mau baca cepat tanpa download? Buka aja di browser. Perlu ngeprint atau mau simpen layout aslinya? Pilih PDF. Punya Kindle atau e-reader lain? Format EPUB jawabannya. Atau lagi ngerjain tugas dan butuh cari kutipan? Langsung aja ke format teks lengkap. Gampang banget. Jadi intinya, banyaknya pilihan format ini bukan buat gaya-gayaan. Ini semua demi aksesibilitas. Coba deh perhatikan, ada format DAISY juga. Itu format khusus yang dirancang buat teman-teman kita yang punya kesulitan membaca cetak. Ini bukti nyata kalau misi mereka adalah pengetahuan itu hak semua orang, tanpa terkecuali. Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita bakal gali lebih dalam lagi dari apa yang kelihatan di permukaan ke apa yang tersembunyi di baliknya. Kita akan lihat metadata atau data tentang data yang nyeritain kisah perjalanan digital buku ini. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama teknologi ajaib ini, OCR. Gampangnya gini, OCR itu kayak mantra yang mengubah gambar halaman buku yang tadinya cuma kayak foto menjadi teks digital yang bisa kita cari, kita copy-paste, kita analisis. Tanpa OCR, buku digital ini ya cuma jadi album foto aja. Dan ini dia, sidik jari digital buku ini. Setiap barisnya itu punya cerita. Tanggal ditambahkan itu nunjukin kapan buku ini diselamatkan secara digital. PIP itu nunjukin seberapa tajam kualitas scan-nya. Terus identifier ARC itu kayak alamat permanennya di internet. Nggak bakal berubah. Dan kontributor ini ngasih tahu kita siapa pahlawan di balik disediakannya salinan ini. Oke, kita udah tahu gimana buku ini diarsipkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting? Gimana caranya kita mengukur dampak dari satu file digital ini aja? 23.414. Coba kita resapi dulu angka ini sejenak. Angka ini bukan cuma statistik loh. Coba bayangin, itu artinya ada lebih dari 23.000 mahasiswa, peneliti, atau sekedar orang yang penasaran di seluruh dunia yang bisa mengakses pemikiran Freud tanpa harus susah payah nyari buku fisiknya yang langka. Inilah kekuatan sejati dari arsip digital, membuat pengetahuan jadi milik semua orang. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Buku Freud ini, dia nggak sendirian. Anggap aja dia ini satu bintang di dalam sebuah galaksi pengetahuan yang luar biasa besar. Ikon kecil yang ada di halaman webnya itu sebenarnya melambangkan sesuatu yang jauh lebih masif. Itu adalah simbol dari Internet Archive itu sendiri. Sebuah perpustakaan digital raksasa dengan misi mulia, menyediakan akses universal ke semua pengetahuan.
Dan skalanya, wow, bener-bener gila. Dari satu buku Freud ini, cuma dengan sekali klik, kita bisa lompat ke rekaman konser musik jadul, video berita bersejarah, mainin game komputer kuno, atau bahkan lihat tampilan website favorit kita 10 tahun yang lalu. Ini bukan cuma arsip, ini adalah memori kolektif umat manusia yang disimpan secara digital. Jadi, cuma dari satu halaman web, kita berhasil mengungkap sebuah kisah tentang teknologi, aksesibilitas, dan pelestarian budaya. Ini membuktikan kalau setiap file di arsip ini bukanlah data mati, tapi sebuah cerita yang menunggu untuk ditemukan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aja yang ada di internet, tapi kisah apa yang akan kamu temukan selanjutnya. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.